Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya, selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan kembali mencoba untuk menjelaskan step by step cara merecord layar PS3 dengan menggunakan USB capture card ya. Nah, pada video yang sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara merecord layar PS3 dengan menggunakan USB capture card, tetapi masih banyak juga teman-teman yang masih belum jelas ya dengan video tersebut ya, mungkin karena video tersebut saya bagi menjadi dua video ya. Yang satu rekam menggunakan USB capture card dan yang satunya lagi adalah cara merekam layar PS3 dengan bantuan HDMI splitter agar kita bisa bermain PS3 nya di layar TV kita ya. Nah, ternyata dari video tersebut ada beberapa teman-teman itu yang masih belum jelas ya. Mungkin karena teman-teman yang kurang fokus saat menyimak videonya karena video tersebut dibagi menjadi dua bagian, atau memang dari saya sendiri yang dalam melakukan penjelasannya tuh memang kurang detail ya. Jadi ya saya mohon maaf lah ya, memang kalau memang videonya tuh kurang detail saat saya menjelaskannya. Nah, jadi di sini saya ingin kembali melakukan tutorial ya untuk cara merecord layar PS3 dengan menggunakan USB capture card-nya. Nah, memang untuk cara ini tergolong sedikit ribet ya, karena kita harus menggunakan beberapa kabel lagi dan juga ada alat tambahan juga. Beda dengan kita menggunakan Elgato ya untuk merekam layar PS3-nya. Tapi memang seperti yang sudah kita ketahui, untuk alat Elgato itu sendiri harganya tidak murah ya. Jadi jika dibandingkan dengan USB capture card ini ya, harganya memang sangat jauh sekali ya perbedaannya. Tetapi ya resikonya itu jika kita menggunakan alat yang murah ya harus ada sedikit usahanya lah ya. Memang harus sedikit ribet ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Oke, langsung saja kita akan kembali untuk melakukan penjelasan tentang cara merecord layar PS3 menggunakan USB capture card ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas untuk alat-alatnya terlebih dahulu ya. Yang pertama tentunya kalian harus sudah punya PS3-nya lah ya, karena di sini kita akan merecord layar PS3. Dan kemudian kalian juga membutuhkan sebuah PC ya, karena di sini kita akan merecordnya menggunakan alat USB capture card ya. Jadi di sini kita akan menggunakan bantuan PC dan juga nanti kita harus membutuhkan sebuah aplikasi, yaitu namanya aplikasi OBS ya. Nah, nanti buat teman-teman yang belum punya aplikasi OBS-nya, kalian bisa download saja di internet, banyak banget ya, nanti kalian bisa cari sendiri saja. Oke, jika itu sudah kalian punya, sekarang kalian juga harus memiliki alat tambahan, yaitu USB capture card ya. Nah, ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk merecord layar PS3-nya ya. Jadi nanti alat ini kita hubungkan ke PC kita ya. Oke, dan kemudian di sini kita juga ada HDMI splitter. Nah, alatnya tuh seperti ini. Ini itu sebenarnya tuh opsional ya. Jadi kalian bisa pakai nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa ya, karena di sini fungsinya itu opsional, tidak wajib ya. Karena di sini tuh yang wajib tuh yang ini USB capture card-nya. Nah, tetapi di sini ada pengecualian jika memang kalian menggunakan monitor di PC kalian itu ukurannya memang tidak terlalu besar, atau jika memang kalian menggunakan laptop yang ukuran layarnya itu pastinya itu lebih kecil ya dari monitor-monitor yang di PC. Jadi itu kalian wajib menggunakan HDMI splitter ini agar nantinya kalian saat bermain PS3-nya itu lebih nyaman ya. Karena di sini jika kita merecord layar PS3 dengan menggunakan USB capture card ini, otomatis saat kita bermain PS3-nya itu akan dialihkan ke PC kita, atau lebih tepatnya tuh di layar OBS-nya ya. Jadi kita tidak bisa lagi main di TV LED kita yang ukurannya lebih besar ya. Jadi otomatis kita akan mainnya tuh di aplikasi OBS. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, untuk aplikasi OBS ini layarnya itu akan lebih kecil dari biasanya ya. Jadi misalkan ukuran di laptop kalian itu 14 in atau 17 in, otomatis tuh layar OBS-nya tuh akan lebih kecil lagi ya. Jadi bisa dipastikan jika kalian bermain game di OBS itu akan kurang nyaman ya, apalagi jika memang kalian bermain game perang atau tembak-tembakan yang tentunya kalian itu harus bisa menempatkan target kalian tuh di sasaran yang tepat. Jadi otomatis jika layarnya kecil tuh pasti sulit ya untuk menempatkan targetnya tersebut. Nah, jadi disarankan kalian harus menggunakan
HDMI splitter ini agar nantinya kalian bisa bermain di TV LED kalian ya saat kalian merecord layar PS3-nya. Oke. Dan kemudian di sini kita juga ada kabel HDMI ya. Nah, karena di sini kita akan merecord layarnya menggunakan USB capture card, jadi di sini kita harus membutuhkan kabel HDMI tambahan ya. Nah, jika kalian menggunakan HDMI splitter juga kalian harus tambah satu kabel HDMI lagi. Jadi totalnya itu ada 3 kabel HDMI seperti ini ya. Oke, yang pertama nanti ini kita hubungkan dari PS3-nya, kemudian yang satu lagi ke PC, yang satunya lagi ke TV LED kita. Jadi, jika kalian menggunakan HDMI splitter, kalian harus membutuhkan 3 kabel HDMI. Oke ya, sampai di sini sudah jelas ya. Jadi, peralatan apa aja yang kalian butuhkan. Nah, setelah semua peralatannya sudah kalian miliki, sekarang saatnya kalian melakukan proses pemasangannya ya. Nah, di sini kita akan coba buka dulu untuk USB capture card-nya ya. Nah, ini nanti kalian bisa beli di online shop, banyak yang jual ya. Nanti kalian cari saja ya. Di sini juga ada manual book-nya. Tetapi di sini saran saya kalian harus cari USB capture card yang USB 3 ya, jangan yang USB 2. Nah, ciri-cirinya tuh yang USB 3 tuh warnanya biru kayak gini. Kalian pasti sudah tahu lah ya. Nah, ini yang USB 3. Jadi jika kalian pilih yang USB 2, itu biasanya tuh gambarnya tuh nanti kayak agak putus-putus ya atau sendet-sendet. Jadi di sini saya sarankan kalian beli yang USB 3 karena ada juga USB capture card yang seperti ini yang USB 2. Jadi yang warnanya bukan biru kayak gini ya. Nah, nanti kalian juga saat menancapkannya di PC, kalian tancapkan juga di port USB yang USB 3, jangan yang USB 2 ya. Jadi harus warnanya yang biru kayak gini ya, harus sama yang di PC-nya juga harus biru kayak gini ya, agar nantinya itu USB capture card ini bisa bekerja dengan maksimal di PC kalian saat kalian merecord layar PS3-nya ya. Dan tentunya juga itu akan mempengaruhi dari hasil rekamannya ya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk HDMI splitternya ya, oke kita coba cek. Nah, untuk HDMI splitternya tuh kayak gini ya. Nah, kalau kalian sudah nonton video saya yang sebelumnya, kalian pasti sudah tahu ya. Nah, di sini ada input, ini nanti input yang dari PS3-nya ya. Kalian masukin dulu ke sini. Dan kemudian di sini juga ada untuk adaptor ya. Ini untuk adaptornya. Jadi di sini kita juga dapat sebuah adaptor ya, seperti ini. Nah, ini nanti kalian tinggal colokin saja ke sini ya, kemudian nanti kalian tinggal tancapin ke listriknya ya, atau ke stop kontak. Nah, tetapi ini opsional ya jika memang kalian menggunakan layar monitor yang kecil ya. Jika kalian menggunakan layar monitor yang ukurannya besar, misalkan tuh 32 inch ya, kalau kalian main di OBS tuh ya masih bisa lah ya, masih recommended ya, karena nanti untuk layar OBS-nya juga akan lebih besar lagi dari biasanya. Oke. Dan kemudian di belakang ini ada 4 port ya, yaitu output 1, 2, 3 dan 4. Jadi nanti kalian di sini bisa di split sampai 4 ya, 4 channel, tapi di sini kita hanya butuh 2 saja ya, karena nanti yang satu kita arahkan ke TV kita yang ukurannya lebih besar, dan yang satunya lagi nanti masuk ke USB capture card-nya ini ya. Jadi nanti di sini kita hanya butuh 2 saja ya. Nah, nanti kalau kalian sudah tancapkan di stop kontak, otomatis lampu merah ini akan menyala ya. Ini sebagai indikator kalau HDMI splitter ini sudah terhubung ke listrik atau sudah nyala ya. Oke, dan kemudian nanti jika sudah ditancapkan untuk kabel HDMI-nya, otomatis tuh akan nyala itu yang warna hijaunya, yang 1, 2-nya itu akan nyala dengan sendirinya ya, jika memang sudah dimasukkan inputnya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba tancapin dulu ya untuk kabel-kabelnya. Oke, pertama kita tancapin dulu ke HDMI capture-nya ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buka lagi untuk kabel HDMI-nya.
Nah, nanti kita tancapkan yang ini di output yang satu ya. Oke, nanti kita kabel output yang satu ini kita arahkan ke TV LED kita ya. Oke. Nah, kemudian untuk kabel HDMI yang satu lagi ini kita tancapkan di input ini ya, yang depan sini. Nah, kemudian nanti ujungnya ini kita tancapkan di PS3 nya ya. Ini memang sedikit ribet ya, karena banyak kabel-kabel yang harus kita tancep-tancepin. Nah, nanti kita tancepin di belakang sini ya. Oke, sudah dipasang. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi USB capture cardnya ini ya. Nah, ini nanti kita tancepin di USB port yang ada di PC kita ya. Nah, nanti kalian cari yang USB 3 ya portnya, jangan yang USB 2, agar nantinya tuh gambarnya tuh lebih bagus ya. Oke, jadi ini yang satunya lagi ujungnya kita tancepin ke HDMI splitternya ini yang di port 2. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti ini yang satu ke TV, yang satu ke sini ya. Oke, setelah itu kalian nanti bisa langsung tancapkan adaptor ini ke stop kontak kalian ya. Oke, jika memang sudah dipasang semuanya, nanti kita bisa langsung lanjut ke bagian OBS-nya untuk melakukan settingannya ya. Oke, sekarang kita menuju ke PC-nya. Oke teman-teman, setelah kalian tadi menancapkan USB capture card-nya ke PC kalian, nah otomatis di bagian ini tuh akan langsung muncul notifikasi ya. Nah, nanti untuk memastikannya kalian bisa langsung klik di bagian settingan ya. Nah, nanti di sini akan muncul gambar ataupun logo USB video seperti ini. Nah, ini menandakan USB capture card tadi yang sudah kalian tancapkan di PC kalian sudah terhubung ya. Oke, kemudian kalian bisa minimize saja atau di close juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini kalian tinggal buka aplikasi OBS-nya ya. Nah, aplikasi OBS-nya tuh seperti ini. Nanti buat teman-teman yang belum punya aplikasi OBS-nya, kalian bisa cari di internet juga banyak ya. Nanti kalian tinggal download saja dan kemudian tinggal install saja seperti menginstal aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Nanti kalian pasti tahu lah ya untuk cara menginstalnya seperti apa. Nah, setelah itu kalian tinggal buka saja untuk aplikasi OBS-nya ya. Oke, setelah itu di sini kalau kalian sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi OBS ini, kalian klik dulu di bagian yang skin ini ya. Nah, kalian klik di logo yang tanda plus ini ya. Kalian klik add. Nah, nanti di sini kalian tinggal kasih nama ya, sesuai dengan keinginan kalian, atau pakai nama kayak gini juga nggak apa-apa ya. Skin T1, 2 atau 3 juga terserah kalian ya nanti. Nah, kemudian di bagian kanan ini yang di bagian source ini, kalian juga harus klik yang tanda plus ini ya. Oke, kalian klik. Nah, kemudian kalian pilih yang video capture device. Oke, nah sebelumnya kalian harus nyalakan dulu PS3 kalian ya, agar nantinya saat melakukan settingan di OBS ini layar PS3-nya bisa langsung muncul ya. Oke, jadi di sini saya sudah menyalakan PS3-nya. Nah, kemudian di sini kalian bisa rename saja ya. Kalian kasih nama mungkin PS3 saja biar nantinya lebih mudah saat kalian ingin melakukan recording layar PS3-nya melalui aplikasi OBS ini ya. Jadi kalian tinggal klik saja untuk nama PS3-nya. Oke, setelah itu kalian akan mendapatkan sebuah tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian device ini kalian klik tanda panah ini ya. Kemudian kalian pilih yang USB videonya. Oke, nah otomatis layar dari PS3 kalian akan langsung muncul di sini ya. Nah, jika sebelumnya PS3 kalian belum dinyalakan, otomatis di sini tidak akan muncul ya. Jadi saya sarankan tadi sebelum kalian masuk ke bagian settingan di OBS ini, kalian nyalain dulu ya layar PS3 kalian. Oke. Nah, setelah itu kita akan lanjut lagi ke bagian resolusi ini ya. Untuk device default ini akan saya coba ganti ke bagian yang custom ini ya. Ini sebenarnya opsional ya, kalau kalian pilih yang device default juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya ingin mendapatkan resolusi yang terbaik, jadi di sini saya pilih yang custom saja. Kemudian untuk bagian resolusi ini kalian pilih yang 1920 yang paling atas lah pokoknya ya, yang tertinggi, agar nantinya tuh hasil videonya tuh lebih bagus ya. Tapi ini juga tergantung dari spek PC kalian ya. Jika memang nggak mampu untuk yang ini ya, kalian bisa pilih yang bawahnya lagi ya. Yang penting bisa untuk merecord layar PS3 nya lah ya. Oke, kemudian untuk bagian FPS nya kita biarkan saja settingannya seperti ini ya.
Kemudian kita tinggal masuk langsung ke audio output mode ini ya. Kita pilih yang capture audio only saja ya. Jangan ganti yang lainnya ya, agar nantinya itu tidak terjadi delay ya saat kita merecord layar PS3-nya. Karena kadang tuh bisa terjadi delay ya. Jadi misalkan kita main di PS3-nya pas lagi mukul atau apa, itu biasanya tuh suaranya tuh telat ya. Jadi mengganggu ya kalau memang suaranya delay seperti itu. Oke, kemudian untuk di bagian use custom audio ini kalian centang ya. Oke, kemudian kalian scroll ke bawah, dan untuk audio device-nya ini kalian pastikan pilih yang digital audio interface USB digital audio yang seperti ini ya. Oke, setelah selesai semuanya kalian tinggal klik OK, dan otomatis di layar PS3 kalian sudah bisa kalian record ya. Oke, nah untuk melakukan recordingnya kalian tinggal klik saja yang bagian start recording ini ya. Di sini saya sudah pilih start recording karena tadi saya sudah merecord layarnya ya. Oke, kemudian untuk di settingan suaranya ini ya. Nah, misalkan kalian menggunakan mic, kalian bisa tambahkan juga ya di sini ya. Untuk mic-nya pasti nanti akan langsung muncul jika memang sudah ditancapkan di PC kalian. Nah, kemudian untuk di bagian PS3 ini tadi ya, untuk settingan audionya kalian bisa klik dulu ya, kemudian pilih yang Advanced Audio Properties ini ya. Oke, jika memang kalian ingin melakukan recording layar PS3 dan kemudian kalian ingin memasukkan juga narasi kalian atau kalian ingin ngasih tutorial atau apa ya, saya sarankan di sini untuk volume dari PS3-nya kalian turunin saja ya. Di sini biasanya itu saya turunin ke 10%. Nah, di sini. Karena apa? Jika memang untuk volume PS3 ini 100%, biasanya tuh suara yang kita kasih akan tertutup oleh suara dari PS3-nya. Jadi itu suara PS3-nya itu akan lebih kenceng. Makanya di sini saya turunin untuk volume PS3-nya menjadi 10% saja ya, agar nantinya saat saya memberikan narasi itu suaranya itu nggak ketimbun. Oke. Nah, kemudian untuk di bagian monitor off ini ya, yang audio monitoring ini, jika memang kalian saat merecord layar PS3 kalian menggunakan headset di PC kalian, saya sarankan di sini kalian ganti ke yang monitor and output ini ya, agar nantinya itu suara yang dihasilkan dari PS3-nya itu bisa kedengeran di headset kalian ya. Oke. Nah, biasanya tuh ini juga suka error ya kalau kalian habis close aplikasi OBS-nya kemudian kalian masuk lagi, biasanya tuh suara dari PS3-nya tuh nggak langsung muncul. Nah, nanti untuk caranya kalian tinggal klik saja bagian ini, kalian pindahin ke monitor off dulu. Nah, setelah itu kalian balikin lagi ke monitor and outputnya. Nah, nanti tinggal close saja, otomatis suaranya itu akan keluar lagi. Nah, biasanya itu yang sering error di bagian itunya ya. Nah, setelah kalian selesai melakukan settingan di aplikasi OBS-nya, sekarang kalian bisa langsung memulai recording layar PS3-nya ya. Nah, karena tadi kalian sudah menggunakan HDMI splitter, jadi saat kalian bermain game PS3-nya kalian tidak perlu lagi fokus ke aplikasi OBS ini ya. Kalian bisa langsung fokus ke layar di TV LED kalian ya, karena kalian tadi sudah menggunakan HDMI splitter. Nah, jika tadi kalian tidak menggunakan HDMI splitter, otomatis layar di TV LED kalian akan menjadi black screen dan yang muncul hanya di aplikasi OBS ini saja. Nah, jika memang kalian menggunakan monitor yang ukurannya tuh tidak terlalu besar, atau jika kalian menggunakan laptop untuk melakukan recording PS3-nya, otomatis untuk layar OBS-nya juga akan lebih kecil lagi ya. Makanya saya sarankan di sini kalian menggunakan HDMI splitter jika memang monitor yang kalian gunakan ukurannya itu tidak terlalu besar ya. Jika kalian menggunakan monitor yang ukurannya besar ya, it's okay lah, kalian tidak usah pakai HDMI splitter, kalian cukup menggunakan aplikasi OBS-nya saja masih bisa kelihatan ya untuk bermain gamenya. Tetapi jika kalian menggunakan PC yang monitornya kecil atau menggunakan laptop ya, saya sarankan kalian pakai HDMI splitter tadi ya, agar nantinya saat bermain game di PS3-nya kalian bisa fokus di TV LED kalian yang ukurannya lebih besar, agar nantinya kalian tuh lebih maksimal saat bermain game PS3-nya ya. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang memang sedang ingin belajar merecord layar PS3 kalian ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like, dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.